Episode 5 dimulai dengan sedikit flashback ke masa lalu, di mana pada saat itu di Kansas City terjadi kekacauan dan kerusuhan setelah wabah virus zombie menyebar. Para pasukan itu mengikat leher petugas polisi. Sambil berkeliling, mereka pun mengumumkan jika kota telah diambil alih dan menyuruh siapapun yang bersembunyi untuk menyerah. Pada saat itu, terlihat Henry dan Sam sedang bersembunyi, sementara di lain sisi Kathleen mengumpulkan penduduk kota dan meremehkan mereka. Setelah itu ia mengatakan untung saja ia bukan Federa, jadi mereka masih aman. Kathleen kemudian menanyakan di mana Henry dan Sam. Namun nampaknya orang-orang itu tidak tahu keberadaan mereka. Kathleen pun lalu menyuruh si kakek ini untuk meng-kill mereka. How does it make you feel now? Kill them. He's with Edelstein. Hingga akhirnya tiba-tiba seorang pria pun mengatakan jika Henry ada di luar. Ia bertemu dengan seorang informan Edelstein dan mereka memiliki tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun ia sendiri tak tahu tempat persembunyian tersebut. Setelah itu, Kathleen pun memberitahu pasukannya jika Henry masih ada di kota dan menyuruh mereka untuk segera menangkapnya. Sementara itu, saat itu Henry dan Sam masuk ke sebuah hotel yang kita lihat di episode sebelumnya. Lalu tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Edelstein, yaitu dokter yang Kathleen todong sebelumnya. Dan si dokter pun membawa mereka ke loteng. Pada saat itu Henry pun merapihkan cadangan makanan mereka, di mana hanya ada 11 kaleng makanan dan 3 kg daging, dan Henry pun akan mengatur jatahnya biar makanan itu cukup setidaknya 11 hari. Di lain sisi, Sam nampaknya ketakutan, lalu Henry pun menenangkannya dan meyakinkan Sam jika mereka akan aman di sini. Lalu setelah itu, ia pun mengajak Sam untuk menggambar Superman, superhero favoritnya. Singkat cerita, 10 hari kemudian Henry dan Sam masih bertahan di loteng itu, dan ini merupakan kaleng terakhir stok makanan mereka. Sam terus mengatakan ia lapar, namun Henry menahannya karena itu makanan terakhir mereka. Keesokan paginya lagi, hari ke-11, Henry membangunkan Sam. Ia mengatakan hari ini mereka harus keluar untuk pindah karena mereka telah kehabisan makanan, sementara si dokter juga tak akan kesini lagi untuk memberi mereka makan. Hal itu karena penjagaan di luar sangatlah ketat. Sebelum berangkat, Henry menyuruh Sam memejamkan mata, lalu ia pun mengoleskan cat pada matanya biar mirip Superman. Lalu setelah itu mereka pun bergegas pergi. Namun saat mereka berdua akan keluar, tiba-tiba terdengar suara baku tembak di luar. Mereka berdua pun kaget, namun ternyata itu adalah penjagaan saat para penjaga itu menembaki Ellie dan Joel di episode sebelumnya. Henry lalu melihat ada Joel di dalam dan ia pun mengubah rencananya. Ia dan Sam menuju ke kompleks apartemen dan menodong mereka berdua dengan pistol. Saat itu Henry mengatakan jika ia ingin mereka bekerja sama dan saling membantu. Lalu setelah itu Henry pun menurunkan senjatanya dan memutuskan untuk mempercayai mereka. Setelah itu Joel dan Ellie membagi makanan mereka pada Sam dan Henry. Di sana mereka juga mulai berbincang dan saling berkenalan. Setelah makan, Henry mengatakan jika ia tahu jalan keluar dari kota ini dan akan menunjukkannya besok. Saat membahas rencana, Henry mengatakan jika ia kolaborator orang yang bekerja sama dengan Federa. Saat itu Joel mengatakan jika ia tak mau bekerja dengan pengkhianat. Namun Henry ingin membantu Joel dan Ellie keluar karena ia juga ingin keluar. Ia tahu jalan keluar tapi ia tak tahu cara bertahan hidup. Tadi saja saat nodong Joel pakai senjata sebenarnya baru pertama kali ia lakukan. Makanya saat ia melihat Joel melawan musuh sebelumnya, ia pun tertarik meminta bantuan Joel. Henry pun lebih lanjut menjelaskan bahwa ada 4 jalan raya di sekitar kota, namun semuanya dijaga ketat anak buah Kathleen. Sehingga cara satu-satunya mereka lari yaitu melewati terowongan pemeliharaan bawah tanah yang saling terhubung. Henry juga mengatakan jika 15 tahun lalu orang-orang yang terinfeksi virus dibuang ke terowongan itu, makanya di kota ini mereka nggak nemuin satupun yang terinfeksi.
Oleh karena itulah, kalau mereka jadi buat kabur lewat terowongan itu, pasti nggak akan dikejar Caitlin. Karena mereka mikirnya terowongan itu ada zombie, padahal 3 tahun lalu orang Federal, salah satu teman Henry, telah membersihkan seluruh tempat di terowongan dan dinyatakan aman. Awalnya Joel pun ragu, karena ini adalah ide gila. Apalagi info itu 3 tahun lalu. Bisa saja sekarang terowongan itu penuh dengan zombie. Namun karena tak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya berangkat. Keempatnya berhasil sampai ke terowongan pemeliharaan sambil tetap berjaga-jaga mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Di sana mereka menemukan lukisan di dinding. Lalu saat masuk lebih dalam, mereka juga menemukan tempat tinggal terbengkalai yang sepertinya digunakan orang-orang dulu untuk menetap di bawah tanah. Lalu Joel dan Ellie menemukan buku komik jadul dan mereka pun mengobrol bersama. Ellie dan Henry percaya bahwa bertahan dan bermain sedikit adalah ide yang bagus. Jadi Joel mengizinkan mereka melakukan hal itu. Sementara mereka bermain, Henry mengakui pada Joel jika ia sebelumnya tidak jujur dan ia sebenarnya pernah membunuh seseorang. Jadi ternyata saat itu Sam sakit leukemia dan satu-satunya obat yang membuatnya lebih baik ada pada Federa. Dan satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan obat itu, terpaksa ia harus menyerahkan pemimpin perlawanan Kansas City sekaligus saudara laki-laki Caitlin pada Federa. Oleh karena itulah ia dikejar-kejar oleh Caitlin sampai saat ini. Di lain sisi, Caitlin tiba-tiba menghilang dan ternyata ia sedang pergi ke kamar masa kecilnya yang ditempati kakaknya sebelum dia dibunuh. Meskipun kakaknya menyuruhnya untuk tidak mencari keadilan dan balas dendam pada Henry, namun Caitlin masih tidak terima. Sementara itu, Joel dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari terowongan tersebut. Namun saat mereka mulai berjalan, tiba-tiba muncul sebuah tembakan dari sniper. Mereka pun bersembunyi di balik mobil, sementara Joel akan menyelinap ke bangunan itu lewat belakang untuk melumpuhkan si sniper. Joel lalu menyelinap masuk ke dalam rumah. Di sana, ia menemukan seorang lelaki tua yang bekerja dengan Caitlin, lalu kemudian mengkillnya. Di lain sisi, tembakan itu memancing Caitlin dengan pasukan yang lebih banyak datang. Mereka pun lalu mengejar Ellie, Henry, dan Sam. Untung saja dari atas, Joel berhasil melumpuhkan supir truk itu. Saat itu kelompok Caitlin lalu mengepung Henry, sehingga karena tak ada lagi pilihan lain, Henry pun menyerahkan diri. Sementara ia menyuruh Ellie membawa Sam pun kabur. Namun saat Caitlin akan menembak Henry, ledakan mobil sebelumnya membuat terowongan bawah tanah pun ambruk dan para zombie keluar. Yang lebih mengerikan lagi, tiba-tiba saat itu keluar zombie yang lebih besar lagi. Sepertinya ia bisa disebut dengan Raja Zombie. Saat Ellie dan dua lainnya akan kabur, saat itu Caitlin menghadangnya. Namun tiba-tiba Caitlin juga diserang oleh zombie, sehingga mereka pun berempat bisa melarikan diri. Setelah itu mereka berempat berhasil menemukan tempat perlindungan yang aman. Joel saat itu mengajak Sam dan Henry untuk ikut dengan mereka dalam perjalanan ke Wyoming. Sementara di kamar Ellie dan Sam sedang membaca komik, lalu tak lama kemudian Henry menyuruh Sam segera tidur. Saat itu Ellie kembali membangunkan Sam dan mereka kembali mengobrol. Saat itulah Sam pun mengatakan jika kakinya telah terinfeksi. Lalu Ellie pun mengambil sebuah pisau, ia yang kebal akan gigitan zombie. Itu pun mengoleskan darahnya pada luka Sam dengan harapan ia akan sembuh. Lalu keesokan harinya saat bangun, ia melihat Sam duduk di dekat jendela. Aku pikir Sam sudah sembuh, tapi tiba-tiba hal ini pun membuat Henry terpaksa mengkill Sam. Lalu ia tak kuat karena kehilangan Henry pun juga mengkill dirinya sendiri. Saat Joel menguburkan Henry dan Sam di luar, Ellie meninggalkan pesan untuk Sam di papan tulisnya yang bertuliskan I am sorry. Lalu setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan.